lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bang Kicau masih di Tembagapura, sebuah kota yang terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Perjalanan menuju Tembagapura itu ditempuh lebih kurang dari Jakarta ke kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, 4,5 jam naik ke pesawat terbang. Lalu ada truk lewat. Lalu dari kota Timika ke Tembagapura itu lebih kurang naik bus ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Jadi Jakarta Tembagapura itu lebih kurang 7 jam. Tembagapura sendiri berada di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut. Cuaca dingin dan saat ini itu 17 derajat Celcius. Teman-teman bisa bayangkan, di Jakarta saja, jika di kamar, temperatur AC kita atur di posisi 20, itu sudah cukup untuk membuat kita kedinginan. Apalagi ini 17 derajat Celcius. Tetapi dingin di luar itu tidak dingin di dalam setelah membaca berita yang ini nih. Ya, berita tentang tertangkap tangannya seorang rektor yang memimpin Universitas Lampung oleh KPK karena menerima suap. Suap yang diterima itu adalah dari para orang tua murid yang ingin anaknya kuliah di universitas tersebut. Jadi suap suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Benar-benar panas di dalam. Ada apa ini? Sempurna sekali udah. Keburukan, kebusukan, kebobrokan di negeri ini. Baru saja kita memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Hampir semua lini institusi tidak ada yang steril dari suap, dari korupsi. Dan yang kita lihat belakangan ini, seorang profesor, sudah pasti jabatan yang sangat mulia, dan pemimpin sebuah lembaga yang juga sangat mulia, kampus, universitas, tempat di mana moralitas dibangun, tempat di mana intelektualitas dibangun, tempat di mana semua hal-hal yang sifatnya memberdayakan kemanusiaan kita dibangun. Ternyata tidak juga steril dari apa yang disebut dengan korupsi, perilaku buruk. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Ada apa bangsaku ini? Demikian buruk dan busuknya perilaku kita. Kenapa? Tentu kalau kita bicara ekonomi, ya hukum besi alam antara supply dan demand jika tidak berimbang, maka di sana terdapatlah peluang. Itu kalau kita mau menganalisis secara sederhana. Intinya begini, begitu banyak anak-anak kita yang lulus sekolah menengah atas yang berhasrat ingin menyambung pendidikannya di perguruan tinggi. Begitu tinggi demand untuk membuat diri lebih cerdas, membuat pendidikan lebih tinggi, tentu dengan harapan semakin tinggi pendidikan mereka, semakin mudah mereka dalam menapaki kehidupan ini. Itu harapan anak-anak kita, itu harapan orang tua mereka. Begitu tinggi demand-nya, tetapi supply sangat terbatas. Sehingga terjadilah apa yang namanya segala macam intrik cara dilakukan oleh para, katakanlah pengantri yang ingin masuk ke perguruan tinggi ini. Dan salah satunya adalah ya dengan cara sogok menyogok ini. Jadi satu, ada mentalitas dari para penyelenggara pendidikan tinggi ini yang mempunyai kompetensi, mempunyai kewenangan untuk menegakkan aturan, memegang moralitas yang mulai runtuh. Di sisi lain ada keinginan yang besar dari para anak-anak kita, orang tua mereka, untuk mendapatkan kursi di kampus tersebut, katakanlah yang saat ini sedang
ditangani KPK kasusnya di Universitas Lampung, maka terjadilah hal-hal buruk ini. Lalu apa seharusnya yang kita lakukan? Tentu pikiran sehat kita tambah kampus. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh negeri ini. Tetapi kan argumentasi yang selalu kita dengar, ada keterbatasan budget, ada ketidakleluasaan fiskal yang dimiliki oleh negeri ini. Ya, selalu saja pilihan seperti itu. Jangankan soal anggaran di negeri ini, soal anggaran di rumah tangga saja, itu adalah soal pilihan demi pilihan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita rebut. Ada prinsip first thing first. Itu menurut Bang Kicca, sudah saatnya untuk mengantisipasi perilaku-perilaku buruk ini, maka seimbangkanlah antara demand dengan supply. Nah, supply di sini yang maksud Bang Kicca adalah mari prioritaskanlah anggaran negara yang terbatas ini untuk membangun kampus di kabupaten kota, kalau perlu di desa. Daripada kita membangun, ya dalam tanda petik katakanlah kereta api cepat atau infrastruktur di kota-kota besar yang sebenarnya secara kasat mata kita lihat sudah cukup layak, atau membangun ibu kota baru. Alihkan itu semua dengan membangun infrastruktur pendidikan tinggi di kabupaten kota, bahkan kalau perlu di desa, sehingga lambat laun antara supply dan demand bisa seimbang. Dan tentu magnitude dari pilihan ini jangan dilihat saat ini. Mari tunda dulu keinginan kita untuk punya kereta api cepat, tunda dulu keinginan kita untuk punya ibu kota baru, dengan menahan diri dan mengalokasikan keterbatasan anggaran, membangun perguruan tinggi di seantero negeri. Insya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, bangsa ini akan jauh lebih cepat tumbuh kembangnya. Mari kita belajar dari bangsa Jepang ketika terjadi atau negeri mereka luluh lantak di tahun 45, kalah perang dari sekutu, bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, kas negara mereka porak-poranda karena membiayai perang, kehidupan masyarakat mereka hancur lebur. Lalu Kaisar mengumpulkan orang-orang yang tersisa. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Kaisar adalah, ada berapa guru yang tersisa yang kita punya? Mari kita bangun kembali Jepang dengan mengedukasi, dengan mendidik, dengan berdarah-darah. Kita cari ilmu pengetahuan. Dan terbukti 20 tahun kemudian, bahkan sampai saat ini, Jepang adalah salah satu negara yang secara kolektif mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka. Tak hanya kehidupan mereka dalam welfare yang meningkat, bahkan struktur fisik masyarakat Jepang sendiri secara umum meningkat. Tadinya barangkali di bawah 160 cm, sekarang rata-rata 170 cm. Kenapa? Karena mereka menjemput takdir baik dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat, dengan cara yang seharusnya itu dilakukan, pendidikan. Lalu mereka perlahan-lahan bangkit, ekonominya tumbuh, kesejahteraan masyarakatnya meningkat, supply kebutuhan fisik mereka tentu saja juga meningkat secara perlahan dan masif. Tubuh mereka sehat, bertumbuh, tambah tinggi. Begitu seharusnya kita menjemput takdir baik dengan pendidikan, Jadi sekali lagi, mari kita hanya berhenti di soal terjadi korupsi, tetapi dari perspektif jelata, kenapa ini terjadi? Karena adanya kesenjangan yang tinggi antara supply dan demand. Demandnya adalah keinginan dari banyak anak bangsa ini untuk meningkatkan pengetahuannya ke perguruan tinggi, tetapi supply yang ada, jumlah perguruan tinggi tidak cukup banyak untuk menampung mereka-mereka yang punya hasrat besar untuk memperbaiki kehidupan ini. Jadi sekali lagi, mari kita dorong wakil rakyat kita dalam menentukan atau membahas budgeting. Prioritaskan first thing first. Tunda dulu segala keinginan, katakanlah infrastruktur yang sifatnya hanya untuk segelintir orang, dan lebih kepada legacy jangka pendek. Mari alokasikan anggaran sebanyak mungkin dengan membangun perguruan tinggi di seantero negeri, sehingga
anak kita bisa sekolah, bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya sampai perguruan tinggi. Demikian Kicau Galau dari Tembagapura. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.